Oke, halo semuanya, masih bareng saya Rizwanzon dan ya, ini adalah Redmi Note 9 Pro. Oke, langsung aja mari kita bahas. Yang pertama itu adalah kita bakal cek slot SIM cardnya, kemudian kita juga bakal tes side fingerprintnya, kemudian kita juga bakal tes face unlocknya, kemudian karena di sini juga punya fitur NFC, nanti kita juga bakal tes NFC-nya, kemudian kita bakal cek skor Antutunya, kemudian kita juga bakal tes sensornya ada apa aja. Dan gak lupa juga nih kita bakal cek kualitas Netflix-nya L1 atau L3. Kemudian kita juga bakal tes speakernya, sebagus apa sih speakernya. Kemudian tentu kita bakal tes kameranya, nggak mungkin kalau kita nggak tes kameranya ya. Dan terakhir kita bakal tes gamingnya menggunakan game PUBG ataupun Call of Duty Mobile. Oke, sebelum kita tes, nah ini adalah penampilan smartphone terbaru dari Xiaomi atau Redmi ini ya, Redmi Note 9 Pro. Kameranya ini mencolok banget, bisa dilihat ini seperti ini. Jadi ada 3 varian warna, nanti kita bahas. Langsung aja mari kita buka ya. Dan ini ada tulisan ini nih. Kami buatan Indonesia. Wih, garansi resmi Xiaomi. Mantap ya. Oke, bagian kanannya ini ada tulisan Redmi Note 9 Pro. Sebelah kirinya ini Redmi Note 9 Pro polos ya. Kemudian di belakangnya ini ada beberapa unique selling point-nya. Oke, kita zoom dulu. Nah, oke, yang pertama itu ada 64 megapiksel AI quad kamera. Kemudian kamera depannya ini adalah 16 megapiksel ya. 16 megapiksel in display front kamera untuk kamera depannya. Kemudian ini ada juga 30 watt fast charge ya. Kemudian baterainya ini 5020 mAh. Kemudian untuk chipsetnya menggunakan Snapdragon 720G 8 nanometer. Dan untuk layarnya ini Full HD 6,67 inci dot display. Dan ada side mount fingerprint sensor. Jadi fingerprintnya ada di pinggir smartphone-nya itu ya. Dan untuk varian warna yang saya punya ini adalah tropical green. Nah, kebetulan saya memang pengen banget tropical green. Bagus banget kayaknya hijaunya ya. Dan untuk RAM-nya ini 8GB dan internal storage-nya ini 128GB. Oke, sekarang mari kita buka. Langsung aja kita unboxing ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Biasanya nih ya, kalau misalnya series Redmi Note itu tuh biasanya suka hype-nya tuh suka tinggi banget biasanya. Oke, mari kita buka saja. Wow. Oke, ada apa aja di dalamnya? Hei. Wush. Pas buka langsung ada tulisan ini. Ini tulisan dari Mas Alvin, Om Alvin ya. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi. Visi kami adalah bla 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 ya. Oke. Jadi Alvin C ini adalah Country Director Xiaomi Indonesia. Kelihatan kan? Kacau nih kalau nggak kelihatan nih. Nah. Oke. Kita simpan dulu. Oke, apa aja yang bakal kita dapat? Langsung aja kita buka. Ini apa? Oke, ada SIM ejector, kemudian kita dapat ini adalah panduan penggunaan. Dan tentunya ini pasti kartu garansi. Dan ini adalah soft case-nya. Wow, ini soft case-nya. Kita dapat soft case juga, dan ini ada kayak gini ya, penutup buat port USB Type-C-nya nih. Bagus ya soft case-nya. Oke, kemudian ini ada smartphone-nya. Wow. Cakep ini. Kalau warna hijau kayak gini ya, beda ya. Lihat deh. Tuh. Bentuknya agak beda ya kalau warna hijau ya.
beda sama yang di boxnya ini. Oke, nggak tahu lah. Terus ada apa lagi? Oke, kemudian ini ada USB Type C, dan sekarang ternyata USB Type C nya ada warna oranye. Ya, warna oranye. Kalau dulu pasang nggak ada deh. Koreksi ya kalau misalnya salah. Tapi sekarang saya baru lihat nih, ini warna orange, warnanya Xiaomi. Kemudian ada ini, oke, ini adalah adapter chargernya yang sudah support 30 watt fast charge. Oke, sekarang mari kita simpen dulu box-boxnya dan mari kita bahas smartphone-nya. Oke. Aduh, cakep nih ini, serius. Gimana bukannya? Gimana bukannya yang lebih gini aja kali ya. Wow. Oke, ini adalah Redmi Note 9 Pro. Oke, sebelum kita bahas ke sektor-sektor yang lainnya ya, saya mau menikmati dulu nih betapa nikmatnya ini smartphone baru ini. Kita buka dulu, coba kita buka dulu. Bukanya susah ya. Oke, kita buka dulu. Aduh. Jadi kalau misalnya ngelihat dari desainnya ya, bisa dilihat nih. Jadi dia tuh kayak ada dua desain nih. Di bagian bawah ini bisa kelihatan, ini ada teksturnya, tekstur line gitu, garis-garis. Sementara di bagian atasnya ini polos. Kan, kelihatan kan? 4 buah kamera belakangnya ini tuh cukup terasa menonjol, bisa dilihat tuh, ya kan? Cukup terasa menonjol, dan untuk LED flashnya ini rata dengan bodinya. Jadi rata dengan bodinya. Di sini ada tulisan 64 megapiksel quad kamera. Oke. Waduh, tangan saya sampai basah banget nih. Oke, mari kita sedikit bahas dulu ya. Untuk bagian belakang ini seperti ini, bahannya ini adalah kaca karena sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Bagian belakang dan bagian depannya sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Ini ada 4 buah kamera belakang. Oke, nanti kita bahas ya. Ada LED flash. Kemudian di bagian kanannya ini adalah tombol power sekaligus side mount fingerprint. Jadi fingerprintnya itu langsung di sini ya, di pinggir, lebih nyaman kayaknya. Nanti kita coba, bakal lebih nyaman di depan sini in display fingerprint atau dari belakang atau dari sini ya. Kemudian ini adalah tombol volume up dan volume down. Kemudian ini di samping, bukan di samping ini, di atasnya, di bagian atasnya ini ada ini sepertinya lubang mikrofon, dan ini infrared blaster. Jadi kita bisa kontrol ini sebagai remote ya, bisa jadikan ini sebagai remote maksudnya. Kemudian di belakang lagi di samping kirinya ini ada slot SIM, nanti kita buka ya. Dan ini bagian bawahnya ini ada port jack audio, USB Type C, lubang mikrofon, dan lubang speaker. Dan jujur cukup terasa sih kayaknya ini memang 5000 mAh, 5000 lebih mAh ya, lebih dikit. Oke, sekarang mari kita cek slot SIM card-nya. Kira-kira ini dedicated atau hybrid? Oh, ternyata ini dedicated. Jadi kita bisa menggunakan 2 nano SIM sekaligus bersamaan dengan micro SD. Dan micro SD-nya ini support sampai 512 GB ya. 512 GB supportnya ya. Oke, sekarang sebelum tes ke yang lainnya, sekarang mari kita nyalakan dulu smartphone-nya dan saya setting dulu. Oke, smartphone-nya udah saya setting, dan sebelum lanjut saya mau ngasih tahu dulu ke kalian kalau desain yang seperti ini ternyata gampang sekali menempel sidik jari ya. Jadi memang baiknya kalian langsung aja menggunakan casingnya atau beli casing lagi lah kalau misalnya nggak suka yang casing yang transparan. Oke, sekarang mari kita coba bahas. Sebelum bahas ini dulu deh.
Jadi desain si layarnya ini menggunakan desain dot display, ukurannya ini 6,67 inci, Full HD Plus ya, 2400 x 1080 pixel. Dan sekali lagi saya ingetin, bagian depannya ini sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5 dan bagian belakangnya juga sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5, oke? Kemudian untuk chipsetnya, saya ulangi lagi ya, menggunakan Snapdragon 720G dengan GPU-nya itu Adreno 618. RAM-nya ini 8GB dan internal storage-nya ini 128GB. Dan sekarang mari kita tes mengenai fingerprint-nya, oke? Jadi fingerprint-nya ini ada di samping kanan ini. Sebutannya itu adalah side mount fingerprint sensor, dan kebetulan tadi udah saya daftarkan jempol saya, dan sekarang mari kita tes. Oke, cepat. Sekali lagi ya. Oke, cepat. Tapi gimana kondisinya kalau kita menggunakan tangan kiri? Susah dong ya. Dan sekarang mari kita coba daftarkan untuk kondisinya tangan kiri seperti ini. Mana? Oke, password, kemudian fingerprint. Kita tambah fingerprint. Dan ya, kita coba ini ya, telunjuk. Oke. Cukup cepat dan ya nggak ada gagalnya lah ya. Oke, sudah beres. Sekarang mari kita coba pertama jempol dulu yang tadi ya. Oke, lancar. Emang susah sih ya kalau kok nggak bisa ya. Oh, harus gitu ya, harus agak lurus gitu ya, jadi nggak bisa asal nempel gini. Oh bisa, cepet juga ya, tuh cepet juga. Oke, cepet juga. Sekarang mari kita tes untuk face unlock-nya. Mana face unlock? Oke. Oh, 2 dimensi face data katanya. Wih, mantap ya. Coba cek. Oke, cepet juga. Using face unlock. Stay on lock screen after unlocking. Kita jangan aktifkan aja ya. Oke, sekarang mari kita tes. Langsung kebuka. Sekali lagi. Langsung kebuka sekali lagi. Oke, cepat berarti ya. Kebetulan memang ini kondisinya cahaya juga lagi cukup, tapi kalau misalnya kurang cahaya, saya coba dulu sebentar ya, kurang cahaya nih. Oke, kurang cahaya juga ternyata lumayan cukup cepat ya, jadi jarang gagal. Oke, sekarang kita lanjut ke tes NFC. Oke, barusan nyari dulu imani ya. Oke, sekarang mari kita tes NFC. Jadi ini sudah dilengkapi dengan NFC, sangat berguna banget, serius NFC tuh. Aduh, saya suka banget nih. Nih NFC udah kita aktifin. Kemudian saya juga udah download yang namanya Imani. Mana Imani? Mana Imani? Apakah belum ke download? Sorry, sebentar ya. Kita download dulu Imani. Kalau sudah nyata. Nah, ini imaninya. Kita tempel. Oke. Cepet ya, nggak lama. Karena di beberapa smartphone juga ada loh yang apa namanya? Yang ngetesnya tuh lama gitu. Bahkan ada yang cuma bisa ngecek doang, ternyata top up-nya tuh nggak bisa gitu, top up-nya nggak bisa. Dan ini ngeceknya cepat, oke. Kemudian kita tes Antutunya. Oke, Antutunya ini tadi udah saya tes dan skornya ini mendapatkan, nah ini skornya, skor Antutu. Skor Antutu untuk Redmi Note 9 Pro adalah 278 ribuan poin. Oke. Kemudian lanjut kita cek sensornya.
Oke, untuk sensornya mari kita lihat. Nah, untuk sensornya ternyata cukup lengkap ya. Yang nggak ada tuh cuma pressure sensor sama temperature sensor, dan ini lengkap banget. Sensor cahaya juga ini aktif dengan baik ya, bekerja dengan baik. Tuh kan. Terus gyroscope juga, oke, bekerja dengan baik. Oke, sensornya lengkap. Kemudian kita bakal cek kualitas Netflix-nya. Bagaimana kualitas Netflix-nya? Oke. Mari kita cek, dan ternyata kualitas Netflix-nya ini adalah wideband-nya ini adalah levelnya itu, sertifikatnya itu L1. Yang artinya dia bisa live streaming di aplikasi Netflix, Hook, View, dan lain-lainnya. Itu di resolusi 720 pixel ke atas. Jadi kalau misalnya yang L1 ini bisa di 720 pixel ke atas, tapi kalau misalnya yang L3 itu hanya bisa mentok di 540 pixel untuk kualitas live streamingnya. Oke, jadi ini udah bagus banget ya. Buat kalian yang suka nonton drakor di Netflix, ini bakal berguna banget kualitasnya, jadi karena bisa dengan kualitas bagus nontonnya kita. Kemudian kita bakal cek speakernya. Saya coba lagu apa? Mungkin kita coba lagu EDM dulu kali ya. EDM, ada gak EDM? EDM hits, oke. Shooting star, let 'em know you are flying up and above, wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Shooting stars. Didn't even get to cross. Oke, nah seperti itu kualitas dari speakernya. Kalau bisa kalian dengerinnya menggunakan headset, jadi biar kelihatan gimana kualitas speaker dari Redmi Note 9 Pro ini. Oke, sekarang mari kita lanjut bagaimana untuk kameranya. Nah, ini yang menarik nih. Soalnya di channel ini tuh selalu bahas kameranya. Oke. Sebelum kita bahas menu-menu kameranya, mari kita lihat dulu kamera belakangnya. Asik nih. HP ini tuh punya 4 buah kamera belakang. Kamera utamanya itu 64 megapiksel dengan bukaan lensanya itu f1.89, kemudian 8 megapiksel ultra wide angle dengan bukaan lensanya itu f2.2. Kemudian ada juga 5 megapiksel makro kamera. Jadi autofocusnya itu 2 cm sampai 10 cm, dan ada 2 megapiksel depth sensor. Sebentar ya. Jadi makro kameranya ini 5 megapiksel. Ini menarik banget nih. 5 megapiksel makro kamera. Biasanya kan yang ada di pasaran itu 2 megapiksel. Dan ini 5 megapiksel, berarti harusnya udah lebih detail ya untuk foto makronya. Kemudian untuk kamera depannya ini dia berada di desain layar yang dot display ini 16 megapiksel ya. Ini adalah 16 megapiksel dengan bukaan lensanya itu f2.48. Oke, sekarang mari kita buka menu kamera dari Redmi Note 9 Pro ini. Oke, baik, sekarang mari kita bahas kameranya. Mari kita lihat menu-menu kamera dari Redmi Note 9 Pro ini. Oke, mana? Oke. Pertama tuh kita langsung dapat menu foto. Ini mode standar ya, yang bisa kita zoom 2 kali. Oke. Sampai ultra wide angle-nya ini 0,6 kali, kemudian 1 kali, dan ini 2 kali zoom. Oke. Kemudian ini ada menu 64 megapiksel kalau misalnya kita ingin menggunakan fitur 64 megapikselnya. Kemudian ini ada menu portrait. Ini untuk foto bokeh ya. Kemudian ini ada mode night untuk malam hari, foto malam hari. Kemudian ada panorama. Untuk portrait lebih luas areanya. Kemudian ada mode pro. Mode Pro ini kita bisa settingnya white balance, autofocus, shutter speed, ISO, EF, dan lens juga lensanya. Lensanya aja kita bisa ya atur ini.
Ada wide, ultra wide, dan ada makro. Menarik ya ini ya. Kemudian di mode Pro ini tuh ada menu apa ini? Kita lihat di atasnya. Di sini ada focus picking. Jadi focus picking itu tuh kan. Jadi kalau misalnya warna merah gini berarti dia udah focus picking ke sini. Cakep banget ini. Kemudian ada apa lagi? Exposure verification. Kemudian ada ini efek. Dan ini ada metering seperti ini, bukan? Ya, frame metering dan lain-lain. Mungkin kalau teman-teman memang udah hobi banget fotografi bakal lebih paham ini ya daripada saya. Oke, sekarang kita lihat apa lagi? Tadi baru sampai foto ini ya. Oke, kemudian ini ada mode videonya. Mode videonya ini bisa kita lihat. Coba kita lihat dulu ya kualitas dari videonya. Oke, bisa dilihat ini kualitasnya bisa di apalagi ini ya. Nah, ini kualitas videonya ini bisa di mentok di 4K di 30 fps. Cakep banget ya. Di sini di videonya juga ada fitur time lapse, kemudian ada movie frame. Ini movie frame apa ya? Oh, bisa pakai frame gitu ya. Kemudian ada makro. Oke, videonya ini bisa makro berarti ya. Kemudian videonya juga bisa pakai grid. Kemudian ada straighten. Waduh. Yang paling menarik, mari kita coba ini nih. Ini udah 4K ya, 4K 30 fps dan ini bisa makro. Waduh, video bisa makro ya. Waduh, cakep ya. Nanti dikasih lihat, oke? Oke, kemudian ada short video. Short video ini bisa ngezoom 2 kali juga sama ya. Dan ini ada fitur apa nih? Kalau misalnya kita lihat nih, ini ada fitur kaleidoskop. Waduh, ada fitur kaleidoskop. Seperti apa? Wih, bisa efek-efek seperti ini. Coba misalnya kayak gini ya. Waduh. Ini ada short video nih. Menarik juga nih. Coba kalau misalnya kita foto video. Short video ini berapa video kira-kira? Berapa video maksudnya, berapa durasinya ya? Oke, kita lihat durasinya berapa ini short video. Oh, ternyata 15 detik. Wah, menarik nih. Kan, cakep kan? Short video kaleidoskop udah kita coba, kemudian short video ini apa? Wah, ini short videonya juga bisa regular atau yang biasa. Kalau fast ini mungkin dipercepat ya. Kalau super fast ini lebih dipercepat lagi. Kemudian kalau misalnya slow ini lambat. Kemudian untuk super slow motion ini lebih lambat. Coba kalau misalnya kita coba yang super fast kali ya. Jadi dia tuh cepat kali ya ambilnya. Apa gimana ya? Oh gitu, jadi cepet. Iya. Kan? Oke. Ini cuma 15 detik aja ini. Tuh kan? Wih, jadi lambat. Oke, jadi intinya sih dengan super slow motion di short video ini bisa lebih dramatis kali ya videonya. Tapi dengan adanya short video ini jadi lebih menarik sih. Kemudian ada juga yang super slow motion, ini khusus memang kita membuat video lambat ya, gerakan lambat, dan fps-nya ini bisa sampai di 960 fps. Jadi 960 fps ini ada di kualitas, tentunya di kualitas 720 pixel. Oke, kemudian mari kita lihat kamera depannya. Ya, ini kamera depannya, kita bisa mengaktifkan AI-nya juga. Kemudian untuk videonya ini kamera depannya bisa dilihat ini ada mentok di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Nah, kan itu kamera depannya. Kira-kira kamera depannya ada short video nggak? Wah, ada. Kamera depannya juga bisa short video. Kemudian untuk slow motionnya juga kamera depan ini ada di 720 pixel di 120 fps. Oke, paling itu saja kali ya menu-menu kameranya.
Dan berikut ini adalah hasil kamera dari Redmi Note 9 Pro. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up our love friends, fill up the car till it bends because we wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is young, don't need anybody else. We came to party all night long, and we don't need no chaperone. We don't need nobody's attention, yeah, we just wanna dance on our own. We came to party all night long and sing along to every song. We don't need nobody's attention, don't need nobody else in our zone. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan Redmi Note 9 Pro ya, kamera belakang di kualitas 1080 pixel di 60 fps. Sebenarnya bisa 4K 30 fps, cuman ya karena ujungnya juga bakal 1080, jadi ya gue pilih yang 1080 pixel aja 60 fps. Dan ini gue lagi jalan kaki. Semoga aja sih kalau di layarnya ya ini bagus kelihatannya nih. Dynamic range-nya bagus, awannya juga kelihatan biru banget gitu langitnya ya. Semoga aja ini stabil. Oke, sekarang mari kita coba untuk kamera depannya. Ini handheld ya, nggak pakai apa-apa ini. Oke, ini kamera depannya Redmi Note 9 Pro. Ternyata ini bisa di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Oke, sekarang ya gue memang lagi jalan-jalan aja ini nih di sawah-sawah karena memang masih PSBB ya, susah ke kota. Orang kampung ya di sawah aja. Oke, ini kualitasnya seperti ini. Ya. Oke, baik. Sekarang mari kita coba tes untuk bermain game ya. Yang pertama ini saya coba bermain game di Call of Duty Mobile, dan untuk settingan grafisnya ini di very high dan frame rate-nya ini di very high. Sebenarnya kita bisa di frame rate yang maksimal di max, cuman di grafik quality-nya itu medium. Oh, bisa di high ternyata, max dan high ya. Grafiknya high dan frame rate-nya ini maksimal. Tapi kita coba yang very high dan very high aja, oke? Oke, sekarang mari kita coba. Oke, di sini kita hanya mencoba bermain game santai aja ya, maksudnya. Saya juga cuma ngasih tahu doang gimana sih kualitas pengaturan grafis dan frame rate-nya di Call of Duty. Jadi ya ini hanya santai aja. Nggak bakal ada cek suhu-suhu gitu ya. Paling nanti kali, insya Allah kalau misalnya sempet, saya buatkan untuk gaming testnya. Tapi yang jelas saya bakal lebih ke ngetes kameranya ya, karena fitur kamera dari HP ini tuh cukup lumayan menarik juga.
Untuk yang gaming test biasanya sih sama teman saya sih main lagi, nonton aja tuh video dia. Oke, ini mari kita mulai. Dan ya, ini udah terasa sangat lancar banget kayak gini ya, responsif. Dan mungkin karena ini HP baru kali ya, jadi kadang-kadang saya tuh suka keset kalau HP baru tuh. Kalau untuk mainnya sih saya nggak jago ya, jadi harap dimaklum aja. Semoga koneksinya lancar. Oke, mari kita mulai. Oke, cukup lancar. Bukan cukup lagi sih, ini udah lancar sih. Set, mantap. Aduh. Oke, sejauh ini sih ya lancar sejauh ini ya. Udah terasa. Nanti deh saya bakal share juga nih kalau misalnya ini udah beres, kira-kira ininya satu pertandingan ini kira-kira terasa anget atau gimana. Tapi kalau terasa anget juga wajar ya, karena memang kan si bodinya ini kan memang glass ya, kaca dilapisi Corning Gorilla Glass gini, jadi harusnya lebih cepat terasa anget sih. Bakar aja, udah bakar. Kita bakar aja udah. Oke, saya sekarang udah beres main gamenya ya, satu pertandingan aja dan ya kalah. Dan untuk suhunya ini kebetulan saya lagi nggak ada untuk cek suhunya, tapi memang cukup terasa hangat, tapi masih di batas wajar lah ya, masih di batas wajar. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan casing, ini bakal lebih aman sih, nggak masalah. Oke, yang jelas sejauh ini main COD lancar banget ya. 720G itu udah lancar banget lah ya. Sekarang mari kita coba PUBG. Oke, baik, untuk settingan PUBG mari kita lihat. PUBG settingannya ini ada di settingnya ini bisa di ultra, bisa di grafisnya ini high HD, maksudnya grafisnya ini HD dan frame rate-nya ini high. Tapi kalau misalnya kita pengen ultra, bisa juga di grafisnya ini balance dan frame rate-nya ini ultra. Sekarang mari kita coba di high dan high gitu. Cobain aja kita frame rate ultra, oke? PUBG itu biasanya agak lebih berat kan ya daripada COD ya, karena saya tuh kurang tahu game juga sih. Main game tuh cuma buat ngetes doang pas lagi review. Oke, sekarang mari kita coba bagaimana kualitasnya. Kalau di COD itu lancar banget lah. Kenapa ini? Kenapa ke close ini? Kenapa? Oh, langsung ada fitur game turbo ya, game turbo. Aduh, ke close lagi nih, aduh. Gimana ini? Apa tadi gue salah mencet ya? Gimana ya? On banget ya? Kok kayak susah gitu, lambat. Subtet. Bantu. Kill. Aduh. Kill lagi. Kill lagi. Wih, menang. Kocak banget ini. Aduh. Tahu ini siapa? Oke, sekarang mari kita coba sekali lagi ya. Sekali lagi permainannya PUBG Mobile. Oke, sekali lagi aja. Kok agak aneh sih tuh. Emang gini ya? Nah.
Oke. Agak susah ya. Itu agak kagok gitu. Oke, barusan kita udah coba bermain game PUBG 2 kali ya. Dan hasilnya ya suhunya masih standar aja, lumayan kerasa anget tapi masih di batas wajar lah. Apalagi kalau misalnya pakai casing itu nggak bakal kerasa. Dan yang mau saya share di sini adalah tadi kita udah coba main game COD dan game PUBG, dan bermain game di Redmi Note 9 Pro ini tuh menurut saya memang lancar banget, udah oke banget ya, nggak ada kendala sama sekali, dan saya juga nggak ngerasain yang namanya frame drop lagi frame drop ataupun stutter. Tapi yang jelas kalau misalnya ditanya kenyamanan, saya lebih nyaman ketika bermain game di Call of Duty Mobile. Kenapa? Nggak tahu kenapa ya, lebih responsif gitu, lebih apa ya, lebih lancar gitu. Kalau misalnya di PUBG itu nggak tahu kenapa, nggak tahu tangan saya, nggak tahu layarnya yang masih baru, mungkin masih keset kali ya. Tapi kalau di COD itu lebih lancar lah. Tuh, pergerakannya tuh jadi lebih enak kalau di COD tuh, kalau saya pribadi ya. Paling itu saja ya yang bisa saya share. Semoga beberapa tes tadi itu bisa menjadi bahan pertimbangan ketika kalian mau beli Redmi Note 9 Pro ini. Tapi untuk impresi pertama saya, berhubung Redmi Note 9 Pro ini tuh ada NFC-nya, kemudian Snapdragon 720G, RAM 8GB, dan kameranya juga sudah kekinian. Menurut saya sih ini layak dibeli menurut saya pribadi. Karena sesuai dengan kebutuhan saya juga sih. Ada NFC itu penting. Oke, paling itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Kalau misalnya kalian suka, like video ini, subscribe. Kalau misalnya nggak suka, klik dislike-nya 2 kali. Saya pamit. Ya, bye.